Jadi di sini tentunya kita harus berpikir terlebih dahulu, karena tidak semua yang nanti meninggalkan dunia ini, yang sudah mati, bisa pulang kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak akan semuanya bisa pulang ke alam asal. Untuk bisa kembali ke alam asal, ya memerlukan proses tertentu. Dan ini disebut ilmu makrifat. Ilmu makrifat tingkat tinggi. Sering diistilahkan ilmu mahal, maksudnya seperti itu. Nah, proses-prosesnya itu, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana proses kejadiannya. Dan alhamdulillah sudah kami sampaikan secara terperinci di video-video sebelum ini tentang proses kejadiannya. Dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, yang awal mula diciptakan, sampai proses yang terendah. Itu yang pertama, harus tahu bagaimana proses kejadiannya. Yang kedua, harus melalui pengabdian yang benar tentunya, sesuai dengan contohnya yang dikatakan nasiun andalilin, sesuai dengan petunjuk dari para ustadz-ustadz yang menerangkan tentang ibadah pengabdian itu, sholat, zakat, puasa, dan akhlak-akhlak yang baik di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu salah satunya, itu penunjang itu agar kita bisa berpulang kepada Allah, memahami ilmu makrifat agar tidak tersesat. Dan yang terakhir, ya harus istilahnya kita ini suluk atau yang melakukan atau melaksanakan pendakian spiritual, tidak hanya jalan di tempat, maksudnya suluk itu. Makanya ada istilah lempang tanpa ngalengkah, kalau istilah Sunda itu ya, berjalan tanpa melangkah. Maksudnya jadi tidak diam di tempat itu, harus sayrul qalbi bima yadinil aghyar, yaitu memberjalankan hati di lapangan makhluk ini dengan cara bertafakur, atau kita ini ya langsung saja berspiritual, yang sudah sering dijelaskan juga di video-video sebelum ini, yang tentang zikir, tentang ilmu makrifat, berpulang, yang sering dicontohkan ketika kita melihat apa harus bagaimana. Nah, seperti itu sahabatku. Sampai ada istilah dalam ilmu makrifat ini, ada istilah ihdar rohiluna ilaihi bi anwarit tawajuh wal wasiluna lahu anwarul muwajah al awaluna li anwari wa huwa ilahum li annahum la syai'a dunahu. Ini dalam kitab hikam ya, yang istilahnya terjemahnya itu untuk orang yang telah diberi nur oleh Allah, yang bisa menyampaikan, yang bisa menghubungkan ya, kepada nur muwajah, yang istilahnya itu berhadapan ya. Untuk seterusnya orang tersebut itu akan berjalan di dalam cahaya itu, dan terus berdasarkan cahaya, karena di dalam si diri manusianya itu sudah ada ilmu, tahu gitu,
ketika melihat apapun, ketika memandang, bergerak di dalam situasi apapun, kan pasti itu berfungsi panca indera kita itu. Ada yang melihat, ada yang mendengar, ada yang emang bergerak lah istilahnya. Nah itu akan tahu, akan bercahaya ketika kita ingat, sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan kita. Nah, nanti dapat dibuktikan ketika misalnya ada yang menyakiti kita, baik dari apa yang kita dengar ataupun dari apa yang kita lihat. Itu kan bisa berupa rasa sakit, bisa berupa kebahagiaan. Nah, kami kasih contoh ketika ada yang menyakiti kita dari pendengaran, contohnya ya, orang atau ada seseorang yang menghina, mencaci kepada diri kita. Untuk orang yang bercahaya atau berilmu, kan al-ilmu itu nurun, cahaya. Nah, maka ketika ada yang mencaci maki itu, kita tidak melihat orang yang mencacinya, karena mencaci maki kalau kita dengarkan orangnya, melihat orangnya, jatuhnya malah sakit. Tapi orang yang bercahaya, orang yang penuh makrifat kepada Allah, sudah tidak melihat lagi caciannya, orangnya yang mencacinya, tapi yang ia lihat karena sudah makrifat, Allahnya yang dia lihat. Allah yang sedang menakdirkan, Allah yang memberi ruh, memberi nyawa, sehingga dia hidup, terus dia berbicara hal-hal yang menyakiti kita, seperti itu. Ini di dalam Al-Quran juga ada yang berbunyi itu, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Nah yang itu sahabatku, jadi ketika ada yang apa ya istilahnya ya, kalau istilah Sunda itu maledog, berarti apa ya, pokoknya menyakiti lah ya, agar mudah dipahami. Ada yang menyakiti, walakinallaha roma, nah itu teh Allah pada hakikatnya. Nah, bahkan ada sebagian riwayat itu yang mengasuh Nabi kita Rasulullah SAW itu diasuh dengan ayat tersebut, sehingga beliau dihina, diludahi itu tidak sama sekali. Beliau itu sakit hati, yang ada malah ketika yang mencaci itu sakit, beliau yang pertama menjenguknya. Nah itulah ilmu makrifat, pentingnya kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena la yadkhulu Allah illa min babaini min bani fana'il akbar wa huwal mautu tobi wa min bani fana'i ditanihi wa huwa asaifah. Jadi kita ini tidak akan masuk atau memahami ya seperti tadi ilmu tingkat tinggi ini, yang seperti Rasul tadi lah istilahnya ya, kecuali dengan dua pintu. Yang pertama yaitu pintu fana akbar. Jadi ketika apapun yang terjadi sudah Allah aja, selain daripada Allah sudah fana, sudah rusak karena tajali kepadanya ya, istilahnya mau tutobi itu lenyapnya pendengaran, urusan lahiriah, karena sudah tidak terlihat orang yang mencacinya, yang memakinya. Nah untuk yang keduanya yaitu yang disebut mimbadi fana'i ditani, itu fana maknawi lah istilahnya ya, lenyapnya emang sudah fana, ilfana, itu yang kedua, itu fana maknawi ya. Nah di sini emang sangat sulit sahabatku,
perlu pelatihan, perlu ya pengabdian, ya terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita umur yang panjang, memberi kita takdir terus menerus, setiap detik, setiap jam, takdir masing-masing, bisa melalui pekerjaan, bisa melalui tidak kemana-mana pun. Pokoknya intinya itu takdir, khairihi wasarihi, ya takdir bagus, takdir jelek, semuanya takdir pada intinya. Ini agar kita ini terus bisa mengolah, agar kita ini terus bisa mengingat. Itu semua adalah aset dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua takdir kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itulah kita dari sekarang terus belajar untuk pulang kepada Allah. Dan itulah ilmu makrifat. Caranya untuk kita berpulang ke alam asal itu, alam lahut, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prosesnya pun emang tidak gampang kan. Ya kita aja ketika ada yang mencaci maki, ya pasti sakit di dada ini sampai bergetar. Makanya manusia ini terbagi dua. Kalau kata guru saya yang di Ciamis ya dahulu, saya selalu teringat, manusia ini terbagi dua. Ada yang majdubin, ada yang mahjubin istilahnya. Yang mahjubin itu emang yang tertutup dulu lah. Jadi ketika ada yang mencaci, yang memaki ini emang sakit dulu. Ketika menghadapi takdir atau musibah yang sifatnya ya menyakitkan, sakit emang. Karena mahjubin kan, tertutup dulu kita ini kesadarannya. Nah setelah mahjubin ini kan terbagi dua orang itu, ada yang emang terus terlena di dalam hijabnya, atau seperti ketika ada yang menyakiti itu dilawan misalnya ya. Nah itu kan orang yang terlena di dalam hijabnya. Dan yang kedua ada yang benar-benar membuktikan keimanan atau yang bermakrifat, yaitu dari setelah sakit itu ya gimana agar jadi kembali dan sadar bahwa semuanya takdir Allah. Ya pokoknya membuktikan keimanan lah, tidak hanya dihafal gitu rukun imannya. Itu yang pertama mahjubin. Nah yang kedua majdubin. Ya kalau majdubin mah ini yang emang sudah bersih, sudah ditarik kan, arti dari majdub itu ditarik. Yang ya seperti ini mah jelas sudah para nabi lah ya, para wali, para rasul, sahabat, atau kalau zaman sekarang itu para wali lah ya, yang sudah fana seperti tadi gitu, yang sudah di majdub lah, sudah menjadi istilah sih ini sebenarnya, sudah di majdub, ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Pentingnya kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kami terus mengajak, mengingatkan agar kita semua sadar bahwa kita ini ya di dunia ini, di dalam ya situasi apapun harus selalu ingat kepada Allah. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan. Jangan sampai kita lupa kepadanya, kepada Tuhan kita semua. Karena saya sakit rasanya ketika Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberi rezeki, kesehatan, tapi kita lupakan. Saya sebagai makhluknya rasanya gimana ya gitu, sakit. Sedangkan Tuhan kita semuanya maha di dalam segalanya, tapi sering kita lupakan. Ya semoga bermanfaat. Inilah ilmu makrifat tingkat tinggi.